pertemuan ini Pak Min? Peserta. Jadi tujuannya apa nih Pak Min? Kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin wawancara dengan Bapak tentang kasus dilema etika tugas CWT angkatan 11 ya Pak. Pak, terima kasih telah menyediakan waktu untuk melakukan wawancara ini. Dan saya sangat bersemangat untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan di kasus dilema etika di lingkungan sekolah Bapak. Baik Pak, kita mulai saja Pak ya. Bagaimana kira-kira Bapak mengenali tentang kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke Pak Min ya. Nah, yang namanya dilema etika ini Pak Min kan ini memang sebuah hal kasus yang sangat berat sebenarnya Pak Min ya. Karena yang namanya dilema etika ini kan kita hadapkan dua permasalahan. Kedua-duanya benar, yaitu benar persis benar. Di satu sisi kita mengambil keputusan, nah itu benar. Kemudian namun di sisi lain juga benar juga. Itu ambiguitas istilahnya kan itu. Ya, Pak. Jadi berikutnya Pak. Jadi kalau seperti itu antara benar dengan benar tentang kasus dilema etika. Nah, yang berikutnya Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Pak? Seperti itu Pak. Nah, pada intinya Pak Min ya, kalau kita mengambil keputusan otomatis harus unsurnya kolaborasi. Kolaborasi semua unsur yang ada di sekolah kita itu harus kita libatkan. Karena ini mengandung unsur kebajikan kan itu. Nah, tidak boleh diambil keputusan berdasarkan intuisi kepala sekolah saya, tidak. Namun yang menentukan biaya kan kepala sekolah. Namun dari kita minta masukan dari bawah secara berjenjang, mulai dari apakah itu mulai dari kepala kelasnya, kemudian dari BK-nya, wakilnya, dan bahkan yang perlu komite juga kita ajak berdiskusi. Karena itu ada warga sekolah. Oke Pak. Berarti intinya berkolaborasi ya Pak. Berkolaborasi dari berbagai pihak ya. Nah, kalau misalnya kita berarti berkolaborasi dalam mengambil kebijakan dilema etika, lalu Pak, kalau seperti itu berarti ada langkah-langkahnya Pak. Iya. Jadi pertanyaannya Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa biasanya Bapak ikuti dalam situasi tersebut? Nah, langkah-langkahnya Pak Min, ya seperti yang saya bilang tadi kan mulai dari bawah, kita duduk dari bawah kan itu. Gitu. Berarti kita tentukan dulu kasus apa yang sebenarnya. Kita cari informasi yang sebenarnya apa, kemudian baru kita berikan pertimbangan, kita mintakan pertimbangan dari berbagai pihak warga sekolah kita itu. Nah, semua guru libatkan, termasuk tenaga pendidikannya. Nah, kemudian yang termasuk dengan komite kita. Kalau perlu juga tokoh masyarakat juga bisa kita undang apabila yang dilema etikanya ini yang unsur kebajikannya menyangkut dengan kehidupan bermasyarakat juga kan Pak. Oke Pak. Nah, jadi dari langkah-langkah tadi, jadi menurut Bapak apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Nah, yang paling efektifnya Pak Amin, ya seperti saya bilang tadi kan itu berkolaborasi. Efektif itu memberikan mendapatkan masukan dari beberapa unsur pada sekolah kita itu. Dengan seperti itu tidak dapat akar masalahnya apa, ini benar kita ambil ini nilai kebajikannya ini, kita ambil yang satu lagi kebajikan ini. Akhirnya dengan seperti itu kan sama-sama puas namanya. Oke Pak. Jadi tentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dia tidak mulus-mulus saja ya Pak. Nah, yang berikutnya Pak, apa tantangan utama yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak? Nah, tantangan yang pertama itu tentang yang namanya etika Pak Amin. Yeah. Etika. Kalau kita ambil kebijakan di sini, ya ini kena. Yang di sini ini kena. Tidak bisa itu. Setiap jalan pasti ada korbannya. Yeah. Nah, yang jelas kita cari mana yang paling minimal efek dari keputusan kita tersebut itu. Namun yang memang sangat berat kalau namun ya intinya harus sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan personal kan itu, tidak boleh subjektif, harus objektif memutuskan segala sesuatu padanya. Berarti kita harus meminimalisir sekecil mungkin dampaknya. Dampak dari keputusan itu. Nah, jadi ketika hal itu terjadi,
apakah Bapak memiliki jadwal khusus, namun penyelesaian kasus dilema etika sesuai dengan tingkat kesulitan? Nah, kalau seandainya jadwal khusus Pak apabila kasusnya ini kan melibatkan banyak pihak kan, tidak bisa kita selesaikan itu juga. Namun kalau kita buat jadwal khusus, dan itu kan sudah ada itu, kita sepakat dulu dengan unsur yang ada di sekolah. Namun kalau dia mudah, simple, rasanya bisa diputuskan hari itu, tidak perlu jadwal khusus kan itu. Langsung kita eksekusi di hari itu. Namun kalau dia imbasnya panjang kan kita punya kemungkinan tentang itu kan itu, dan kita baru ya otomatis dia kita jadwalkan. Mungkin kasusnya hari ini minta pendapat yang bisa selesaikan 3 hari ke depan kan gitu. Tapi intinya kalau misalnya kasusnya melibatkan pihak ketiga, baru kita ada jadwal khususnya. Ya. Oke. Nah, jadi apakah ada atau faktor tertentu yang membantu Bapak mengambil keputusan? Ya, so pasti ada. Yang jelas kan itu semua stakeholder kita kan ada. Ya. Nah, terutama yang paling banyak apanya kan itu wali kelasnya, guru BK-nya, nah, kemudian wakilnya, kemudian juga buat secara kerjanya kan seperti itu. Nah, semuanya itu sangat membantu. Nah, jadi ketika Bapak sudah selesai melakukan menyelesaikan kasus dilema etika, nah tentu Pak, pertanyaan yang muncul bagi saya itu Pak, apakah pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, pelajaran yang dapat dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika apa nih? Nah, otomatis yang namanya memuaskan orang tidak mudah. Ketika kita merasa ini yang paling keputusan yang paling bijak, namun pasti ada satu atau dua orang yang menganggap keputusan itu tidak cocok bagi dia. Itu tergantung situasi dan kondisinya. Namun yang namanya seorang pemimpin harus berupaya bagaimana mengambil keputusan untuk kepentingan banyak orang, itu warga sekolah kita yang utama. Ya, intinya harus kita mengambil keputusan itu yang lebih banyak kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatan kali ini. Saya menghargai diskusi ini yang telah kita lakukan. Semoga informasi yang saya dapatkan dari kontribusi positif dari pengambil keputusan ini bermanfaat bagi saya ke depannya dan belajar bagi saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Min. Mudah-mudahan lulus CGP-nya ya. Jadi amalkan ilmu yang dapat dari pemimpin perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Silakan duduk. Makasih Pak Gul. Gimana kabarnya Pak Gul? Alhamdulillah baik. Pak Amin, bagaimana kabarnya? Sehat Pak Gul. Baik Pak Gul. Saya perkenalkan, saya CGP Angkatan 11 Muhammad Husni Amin dari Kabupaten Pasaman. Sekolah saya SMA Negeri 1 Utara. Nah, di CGP itu ada tugas percakapan tentang studi dilema etika. Nah, saya ingin mendapatkan hal baru dari dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin. Oke Pak, bisa kira-kira kita mulai Pak? Saya Bisa. Ya Pak. Nah, kira-kira Pak, di sekolah ini pernah nggak kasusnya dilema etika Pak? Dalam minggu ini sekarang belum sih Pak, tapi minggu yang lewat atau beberapa bulan yang lewat pernah terjadi. Oke, kalau begitu Pak, berarti Bapak mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, seperti itu Pak, kalau berarti menurut Bapak seperti apa kira-kira dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Kalau menurut desa kami, etika moral bisa jadi ini menyangkut masalah kesiswaan, bisa jadi pamannya permasalahan yang dialami oleh siswa kita terhadap ilmu etika ini
terjadi barangkali di seluruh sekolah. Salah satu contohnya bukan yang terjadi pada kita ya, ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Umpamanya terjadi antara siswa kita yang melanggar peraturan dan membutuhkan penanggulangan cepat atau lambat tergantung kasus yang dialami anak-anak tersebut. Oke Pak. Nah, kalau seperti itu Pak, kasus dilema etika, Pak boleh itu kasusnya siswa, bisa jadi etika ya Pak. Ya. Iya. Nah, kadang-kadang etika juga berkasus juga ya Pak. Bisa jadi, yang, Pak. yang perlu diselesaikan oleh kepala sekolah ya Pak. Nah, baik Pak. Jadi ketika terjadi kasus dilema etika Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Pak, kira-kira sama-sama benar ya Pak? Oh baik Pak, di sini kita sebagai kepala sekolah otomatis tidak akan pernah mengambil keputusan yang spontan atau secara instan karena banyak hal-hal yang akan dipertimbangkan. Oh iya Pak. Di sini kami umpamanya langkah-langkah awalnya otomatis kita memanggil beberapa guru, termasuk guru BK, wakil kurikulum dan yang bisa jadi wali kelasnya. Kemudian kita musyawarahkan Pak, dan kita akan memantau dan menganalisis kasus tersebut, mana yang prioritas kita selesaikan dulu, mana yang bisa ditunda, kemudian mana yang lebih penting dan mana yang melibatkan banyak pihak. Seandainya tidak ini kita tunda yang satu ini, maka akan melibatkan banyak pihak yang akan bermasalah di sini. Maka ini akan kita kejar lebih dulu. Oh gitu. Berarti intinya Pak berkolaborasi ya Pak? Iya, berkolaborasi Pak. Nah, artinya kalau misalnya lihat kasusnya, kalau perlu itu kolaborasi dengan pihak ketiga, ya kalau misalnya bisa diselesaikan di internal sekolah gitu Pak. Oke Pak. Nah, ketika ada kasus itu terjadi, lalu apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak ikuti dalam situasi tersebut Pak? Nah, kira-kira apa langkahnya Pak? Karena ini kasusnya boleh katakan bisa jadi berulang atau mengambil pengalaman dari sekolah lain Ya. dan ini juga bisa menjadi contoh bagi kita dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang sama. Contohnya, ini biasanya langkah-langkahnya ya sama seperti langkah-langkah kasus yang lain. Kemudian kita analisis, kemudian kita adakan pendalaman tentang kasusnya, kemudian kita cari sebab akibatnya dan kita akar permasalahannya di mana. Kemudian setelah ini dapat semuanya, maka akan kita musyawarahkan jalan yang terbaik untuk mencari solusinya terhadap kasus tersebut. Oke, jadi dapat saya ambil kesimpulan dari itu tadi. Jadi berarti kita menganalisa masalahnya, lalu kita cari fakta atau bukti ya bagian lapangan Pak ya. Lalu apakah misalnya ini harus bisa diselesaikan dengan internal sekolah atau melibatkan pihak ketiga seperti itu kira-kira ya Pak? Iya. Oke Pak. Nah, menurut Bapak apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti itu Pak? Apa yang efektifnya pengambilan keputusan itu Pak? Mungkin bisa jadi seperti kolaborasi tadi ya Pak? Di dalam bisa jadi Pak, kita dalam yang paling efektif untuk mengambil keputusan dilema etika ini agar efektif dan tidak menyalahkan satu pihak dalam keputusan, maka ini akan kita lakukan secara berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oh iya, jadi kita mulai dari bawah dulu kira-kira ya Pak? Iya Pak. Nah Pak, jadi kalau misalnya sudah seperti itu pengambilan keputusan yang efektifnya, tentu Pak ada tantangannya Pak.
ada tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan kasus dilema etika. Kira-kira Pak, apa tantangan yang paling berat bagi Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika itu? Begini Pak, kasus dilema etika dalam prosesnya ini ada beberapa faktor penyebabnya. Kadang-kadang benar sama benar. Ya. Kemudian di sini kita yang paling berat itu kadang kan dua proses yang sama jadinya. Oh iya. Karena apa? Karena ketika kita ngambil keputusan satu keputusan, yang satu lagi juga benar masalahnya ini Pak. Ini ada dilema etika itu. Kemarin ini pernah terjadi juga seperti ini. Kita akan memprioritaskan mana yang lebih utama, bukan mana yang benarnya lagi nih Pak. Karena kedua kasusnya sama benar ini. Cuma pertentangan waktu kejadiannya, bersamaan waktu kejadiannya. Maka kita akan memprioritaskan mana yang lebih utama dulu dalam mengambil keputusan Pak. Bukan mana lagi yang paling benarnya di sini. Dia sudah sama-sama benar nih Pak. Jadi ketika kasus ini terjadi ya kita prioritasnya ya kita kedepankan. Berarti tantangannya tergantung kasusnya ya Pak? Kira-kira. Iya, tantangannya tergantung kasus mananya yang kita dahulukan Pak. Tantangannya paling besar. Ya, berarti menetapkan waktu itu tantangan yang paling berat kira-kira bagi Iya, Bapak itu. Nah Pak, ketika kasus dilema etika ini, apakah ada ketika terjadi kasus dilema, apakah ada yang dijadwalkan atau jadwal khusus atau gimana Pak? Secara tersurat tidak ada sih Pak. Nah, secara tersurat tidak ada karena kasus ini juga datangnya bukan juga ada perencanaannya seperti itu. Jadi karena kasusnya datangnya kadang-kadang pas waktunya ada, maka kita akan melaksanakan pas kejadian itu kemudian akan kita proses secepatnya. Berarti tergantung kasusnya Pak ya. Tergantung kasusnya. Artinya kita selesaikan dulu secara internal sekolah. Kalau misalnya membutuhkan kolaborasi dengan pihak ketiga baru terjadwal gitu kan. Iya, dijadwalkan. Karena mengumpulkan orang itu mungkin butuh waktu ya Pak ya. Jadi tidak dapat menangkapnya itu Pak. Oke, nah ketika kasus dilema, apakah ada orang atau faktor lain, apakah ada dia misalnya yang membantu Bapak kira-kira dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Yang membantu dalam menyelesaikan masalah ini tentu otomatis kita dibantu Pak. Kenapa? Karena namanya teamwork, tim kerja. Di sekolah itu kan ada yang namanya bimbing konseling, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wali kelasnya. Nah, di sini semuanya akan diproses sesuai dengan jalur-jalur tersebut. Oke Pak, jadi yang membantu Bapak itu berarti intinya adalah perangkat sekolah ya? Perangkat sekolah Pak ya. Itu yang paling utama ya. Nah, selain dibantu oleh mungkin komite ya Pak. Oke, nah berikutnya Pak, dari kasus yang Bapak alami ini, mulai dari Bapak memimpin sampai hari ini pasti ada pengalaman berharga Pak. Kira-kira apa pengalaman berharga Bapak dalam mengatasi kasus dilema etika di sekolah ini? Baik Pak, pengalaman yang berharga dalam masalah kasus ini, di sini kita memahami yang pertama nilai-nilai kolaborasi, bahwa kita akan mencari masalah secara bersama bukan secara individu. Yang kedua, mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat. Kemudian menjadi di sini yang utamanya itu kenyamanan bersama setelah mengambil keputusan, sehingga kita tidak merasa disalahkan atau merasa bersalah setelah mengambil keputusan. Oke Pak, dari percakapan kita ini saya dapat mengambil banyak manfaat, banyak menambah ilmu pengetahuan saya, dimana karena tugas dari CGP itu bagaimana menimba ilmu sebanyak-banyaknya, mulai dari yang ada di buku sampai yang nyatanya Pak. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih bisa
berbicara atau wawancara lah istilahnya dengan Bapak tentang kasus dilema etika, mendapat pengalaman berharga bagi saya dan menambah ilmu baru bagi saya tentang cara mengatasi dilema etika di sekolah ketika nanti saya memang diberikan kesempatan seperti Bapak ya memimpin di suatu instansi Pak. Ya Pak, saya sangat menghargai itu. Saya berterima kasih atas waktu Bapak yang sudah saya sita beberapa menit atau waktu yang saya manfaatkan Pak. Nah, dari wawancara kita ini saya dapat mengambil banyak hal positif dari hasil wawancara yang nantinya bisa saya aplikasikan di kehidupan yang akan datang Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga sukses Pak dalam CGP-nya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Saya mohon izin Pak pamit dari percakapan kita ini Pak. Baik Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.